Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Untuk persiapan PAS, maka kita akan melanjutkan pembahasan tugas, yaitu latihan soal di halaman 93 sampai 96. Untuk yang nomor dibahas, yang akan dibahas adalah nomor 26 sampai 35, yaitu mengenai bab kalor dan suhu. Untuk yang nomor 33, masih ingatkah kalian menggunakan rumus kodok macet, rumus QML, dan rumus Q sama dengan MU? Nah, pertanyaan di soal itu anak-anak. Di sini yang ditanya adalah P ke R saja. P ke R, berarti kalau P ke Q dulu. P ke Q dia wujudnya apa anak? Dia karena minus derajat, berarti wujudnya S. S kalau dipanaskan akan mengalami peristiwa apa di Q dan R sini? Nah, di yang merah ini berarti peristiwanya adalah melebur. Nah, mari kita cari satu-satu anak-anak. Yang diketahui dulu, di sini ada massa. Massanya berapa di situ anak-anak? Massanya adalah 500 gram. 500 gram jika dijadikan kesatuan SI atau kilogram, maka dibagi 1000 kan? Berarti 500 dibagi 1000. Oke, jikalau dicoret atau disederhanakan, maka dibagi 500 dapat 1, dibagi 500 dapat 2. Maka jika disederhanakan adalah setengah kilogram. Lanjut, yang diketahui berikutnya, kalor jenis S. Kalor jenis tadi simbolnya C, tapi di situ S, berarti CS. CS-nya adalah 2100. Satuannya tidak Bu Fitri tuliskan. Lalu kalor lebur. Lebur itu sesuai hurufnya L. Berarti L-nya 340.000. Kemudian, yang diketahui lagi kalor jenis. Kalor jenis C, tapi di situ air. Berarti C air adalah 4200. Dah, mari kita hitung bersama-sama anak-anak. Karena yang ditanya cuma dua hal di PQ dan PR, berarti yang pertama kita cari adalah P sampai Q dulu. P sampai Q, kalian lihat di grafiknya. Grafiknya nanjak apa lurus kalau PQ itu? Nanjak. Kalau nanjak berarti rumusnya apa? Kodok macet. Berarti Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Maka kita tinggal menuliskan saja anak-anak. M di sini berarti adalah setengah kilo, dikali C di sini C siapa? Kalau PQ tadi S apa air? Nah, di situ S. Berarti dikali 2100 dikali perubahan suhu. Perubahan suhunya dari mana ke mana? 0 dikurangi min 5. Ingat, dia double min. Sebentar. Nah, double min ya anak-anak. Nah, yuk mari kita hitung. Jika 2100 dibagi 2, maka jawabannya 1050 dikali 0 dikurangi min 5 berapa? Min jadi plus, berarti 0 tambah 5 adalah 5. Jadi jawaban akhirnya adalah 5250 joule. Dah, ini yang pertama. Untuk yang kedua. Yang kedua berarti lihat. Kedua itu nyari apa? Kita nyari QR. Oke, QR berarti kan dia lurus anak-anak. Tadi peristiwanya apa? Melebur. Kalau melebur berarti rumusnya apa? Q sama dengan M dikali L. Oke, M dikali L. M-nya berapa M-nya? M-nya tadi diisi setengah dikali L-nya. L-nya leburnya berapa? 340.000.
Maka tinggal kita bagi 2 saja anak-anak. Dapat berapa? 34 kalau dibagi 2 adalah 17. Oke, jadi 34 dibagi 2, 2-nya dari mana? Ini di bawah dicoret. Nah, dicoret ini dapat 17. Maka 17, nolnya sisa 3. Tulislah 3-3-nya. Oke, dah. Jikalau sudah bagaimana? Tinggal kita jumlah saja. Oh, mohon maaf. Nolnya kurang 1 ya. Jadi nolnya ada 4. Oke, 170.000 joule. Maka kalau dijumlah dengan yang atas tadi, ini dijumlah dengan ini, diluruskan kalau menjumlah. Nah, berarti jawabannya kalau dijumlah, yang belakang 0, depannya 5, depannya 2, depannya 5, depannya tinggal 17. Berarti 175.000 joule. Jawabannya yang benar adalah A. Oke, untuk nomor 34. Di sini diketahui bahwa 200 derajat C ini yang benar adalah 20. Jadi ini derajat ya anak-anak. Maka kalau dituliskan, mari kita tulis. Masanya berapa ini? 500 gram. Berarti M sama dengan masanya 500 gram. Tadi kalau gram, dari gram ke kilo. Berarti diapakan? Dibagi berapa? 500 dibagi 1000. Jika dicoret, disederhanakan, maka dapat berapa anak-anak? 1000 bagi 500 dapat 2. 1000 dibagi 500 bagi 500, 1. Berarti tadi sudah ya, 0,5 kilogram. Nah, ini baru untuk massa. Yang berikutnya, suhu. Suhu itu apa? Perubahan suhu. Delta T. Yang besar suhunya berapa anak-anak? Suhu akhirnya, bukan suhu yang besar. Suhu akhir sampai, berarti 60 derajat. Dikurangi suhu awalnya itu 20 derajat. Maka kalau dikurang dapat berapa? 40 derajat Celcius. Oke. Lanjut yang berikutnya. Diperlukan kalor. Kalor apa simbolnya? Q. Q-nya berapa anak-anak? Q-nya 9.200 joule. 9.200 joule itu berarti kita disuruh mencari yang namanya kalor jenis. Kalor jenis berarti kita mencari apa anak-anak? Mencari yang namanya C. C-nya itu berapa? Oke, ingatkah kalian kalau dibuat segitiga? Sebentar. Oke, yang di atas itu siapa dan siapa anak-anak? Ini rumusnya apa toh? Ada M, delta T, Q, C. Berarti kodok macet. Yang di atas jelas adalah huruf Q-nya. Q-nya di atas, kemudian M, macet. Berarti M, C, sama delta T anak-anak. Kita tadi disuruh mencari C. Berarti kalau mencari C, rumusnya sama dengan apa? Q dibagi M kali delta T. Nah, mari kita masukkan apa yang sudah diketahui di soal. Berarti kita masukkan saja. Q-nya berapa? 9.200 per M masanya berapa? 1/2 dikali delta T-nya berapa? 40. Yuk, mari dicoret dulu. Ini kan kalau dicoret nolnya hilang 1. Kemudian 920 jika dibagi 4. Jika dibagi 4, maka 920-nya dapat 230. Oke, Bu Fitri tulis di sini 230. Maka sisa angkanya tinggal berapa anak-anak? 230. Nah, ini kan per itu kan bagi. Bagi berapa yang bawah? Masih ada 1/2. Kalau bagi biar jadi kali, maka yang belakang harus dibalik. Maka kalau dibalik jadinya berapa?
2/1. Jika dikali, maka hasilnya berapa anak-anak? 23 kali 2 berapa? 46 ditambah 01. Jadi kalor jenisnya adalah 460. 460 itu miliknya siapa? Besi. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, dadu. Nah, terakhir untuk yang nomor 35. 35 ditanya adalah konsep radiasi dan konveksi. Radiasi itu biasanya terjadi pada gelombang elektromagnet atau dia mengalir, panas mengalir pada ruang hampa. Seperti contohnya di pancaran sinar matahari. Nah, ini radiasi. Apalagi yang masuk radiasi? Hangatnya api unggun. Nah, konveksi itu bisa terjadi pada zat cair, bisa juga terjadi pada zat gas. Konveksi itu kalau pada gas, itu biasanya seperti di angin laut, angin darat. Nah, dia konveksi. Cerobong asap juga gas, berarti dia konveksi. Oke, NF ya, anak-anak. Kemudian yang sendok. Nah, sendok plastik ini kan berarti ketika dipanaskan dia berada pada zat padat. Nah, dan panasnya itu tidak disertai perpindahan partikel. Jadi tetap sendoknya, kalau angin kan dia bergerak partikelnya anak-anak. Jadi dia masuknya konveksi. Seperti asap juga bergerak. Tapi kalau sendok plastik yang bergerak, partikel zatnya sendok tidak bergerak, hanya panasnya yang mengalir. Maka partikel sendok ini masuknya adalah konduksi. Oke, dari jawaban ini sudah terlihat. Maka yang termasuk radiasi adalah nomor 3 atau 5. Berarti yang awalnya 3 atau 5 hanya satu jawabannya. Yang C. Nah, kalau Bu Fitri ada gambar seperti ini anak-anak. Oke, jadi misalkan dekat api unggun, maka yang memancar dia adalah radiasinya. Nah, tetapi kalau dikonveksi, itu dia tegak lurus. Tegak lurus itu bagaimana? Dia tegak lurus seperti siku-siku anak-anak. Maka di sini akan terjadi yang namanya aliran konveksi. Masih ingatkah ketika kalian Bu Fitri jelaskan bahwa ada air, misalkan airnya dipanaskan menggunakan Bunsen atau spiritus. Nah, air kalau yang dipanaskan dengan spiritus, maka air di bawah itu akan merasa cepat panasnya daripada air di atas. Karena air yang bawah itu panas, cepat panas, maka dia ringan. Kalau massa jenisnya ringan, berarti dia akan naik ke atas. Nah, di air yang atas ini kan tadi dia masih berat. Dia akan turun ke bawah. Jadi dia akan mengalami yang namanya aliran konveksi. Sama seperti halnya api unggun, maka yang paling dekat dengan api, udaranya itu panas. Kalau panas dia ringan akan bergerak naik. Nah, tadi udara yang di atas ini, dia itu kan masih tidak sepanas yang bawah. Berarti dia akan mendapat massa jenis yang lebih berat. Nah, karena berat dia akan turun ke bawah dan seterusnya. Jadi dia akan mengalami yang namanya aliran konveksi. Nah, ketika kalian punya logam dipanaskan di api unggun, misalkan gagang logam ini anak-anak, maka panasnya itu akan merambat. Tapi partikel dari logam tidak akan berpindah zatnya. Jadi dia hanya mengalami perambatan tanpa disertai perpindahan partikel. Maka namanya adalah konduksi. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk anak-anak. Pembahasan nomor 26 sampai 35. Selamat belajar dan tetap semangat jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.